Bahas duit mulu di keluarga itu tabu. Setuju gak, Bu? Hai Ibu, ngumpul yuk. Selamat datang kembali Ibu di podcast Teman Kubu bersama aku Andaruni Trina dan Aku Nadia Sarah. Nah, di episode kali ini nih Bu, Nadianya ada 2 karena saat ini kita ditemani oleh Teh Nadia Felicia, seorang psikolog klinis. Teh Nadia boleh perkenalan diri dulu? Halo semuanya, halo Teh Uni dan Teh Nadia. Perkenalkan namaku Nadia. Oke, hari ini kita mungkin diajakin sama temen kubu untuk ngobrol-ngobrol bahas tentang ini ya, persiapan finansial ya. Tentang finansial nanti yang berpengaruh ke psikologisnya itu seperti apa. Tapi sebenarnya kita pengen tahu dulu nih Teh Nadia ini sekarang aktivitasnya apa, lagi sibuk apa gitu. Oke, saat ini aku sedang tinggal di Bandung. Saat ini praktek sebagai psikolog di Bandung dan di Garut. Di Garutnya cuma sekali seminggu sih gitu. Terus saat ini sebagai ibu dari 1 anak dan ini istri dari residen PPDS ya. Jadi sedang jadi tulang punggung keluarga saat ini. Gitu paling. Menarik ya itu kayaknya menarik buat dibahas juga nih tentang switch peran antara kan biasanya kan seorang suami yang jadi tulang punggung sekarang mungkin switch dulu istri, cuman nanti kita bahas di episode lain mungkin karena kita membahas lebih lanjut tentang apa tentang ini ya, sebelumnya tuh aku pernah lihat kontennya dari Teh Nadia itu tuh yang membahas tentang financial abuse. Nah, kebetulan juga nih kemarin juga kita sudah ada episode sebelumnya itu sama financial expert, itu tuh juga termention nih soal financial abuse gitu, karena ini jadi kayak hal yang wah menarik ya gitu. Kalau nggak salah itu tuh ada di konten yang ngerespon soal tren 10.000 di tangan istri yang tepat ya Teh Nadia ya. Nah, gimana sih kok bisa gitu ada istilah financial abuse ternyata? Oke, financial abuse ini by definition adalah memang ketika salah satu pihak punya kontrol penuh terhadap keuangan dalam pernikahan gitu. Nah ini tentu juga mungkin bukan hal yang jarang ya kita temui sehari-hari gitu loh, karena kan tentu pasti ada aja kita temuin di teman-teman kita misalnya gitu ya. Exactly. Itu pula kalau misalnya aku praktek pasti ada situasi-situasi di mana memang salah satu pihak nih yang memegang kendali penuh atas financial gitu. Nah memang jadinya salah satu hal yang paling utama dari apakah itu termasuk abuse atau enggak adalah di kontrol atau di keterbukaan itu gitu. Iya, itu juga yang jadi keresahan teman kubu ya soalnya. Jadi memang kalau misalnya terlalu mengontrol, jadi ketika salah satu misalnya dipegang penuhnya, biasanya kan sama suami mungkin ya Teh yang kayak gitu. Terus istrinya jadi tidak punya suara untuk mengatur finansial, itu berarti mungkin bisa termasuk ke financial abuse gitu ya Teh ya? Iya, sebenarnya tadi ya itu terjadi dalam 2 pihak, bisa aja misalnya apakah istrinya nih yang mengontrol penuh gitu ya, karena dia merasa misalnya apakah dia earn money lebih banyak atau misalnya dia merasa sebagai pihak yang lebih pintar mengatur uang misalnya gitu. Nah ini juga ada perbedaan di kita namanya istilahnya core money belief. Jadi belief bagaimana sih akhirnya kemudian berdampak pada sikap kita sama keuangan gitu. Ada yang sifatnya misalnya merasa ada scarcity response ya. Jadi kayak maksudnya merasa kalau money itu sesuatu yang terbatas makanya harus dijaga gitu. Nah memang ekstrimnya adalah memang kita bisa temui bahwa kadang-kadang sampai akan kayak sangat pelit sama diri sendiri bahkan gitu. Itu biasanya ada yang scarcity karena memang fokusnya adalah safety gitu. Tapi ada pula yang fokusnya freedom, jadi merasa bahwa ya akan selalu ada gitu. Tentu kan jelek juga ya. Jeleknya adalah ya memang dia lebih enjoy, lebih santai sama keuangan, tapi jadinya tidak ada budgeting yang jelas, spendingnya juga nggak jelas, sehingga akhirnya jadi uangnya hambur gitu. Nah tentu ya kedua perbedaan itu tuh yang sering kali jadi masalah, jadi problem. Ditambah tadi memang adanya trait atau personality masing-masing yang misalnya apakah cenderung lebih controlling, itu juga termasuk ke dalam nanti bisa salah satunya adalah ke financial abuse juga gitu. Menarik banget karena dari episode sebelumnya juga kita bahas juga nih tentang salah satunya adalah ya personality misalnya masing-masing. Terus seberapa penting sih keterbukaan
dari suami dan istri ketika bahas tentang si finansial, apalagi yang ngaruh ke kondisi finansial keluarga itu seberapa penting sih Teh keterbukaan itu? Oke. Sebenarnya financial literacy itu adalah salah satu komponen yang sering banget kita bahas kalau lagi persiapan konseling persiapan pernikahan gitu. Karena itu salah satu persiapan pernikahan gitu. Karena kita biasanya suka ada marriage preparation, terus ada konseling bareng-bareng sama catin ya gitu. Nah itu biasanya salah satunya yang pasti kita akan bahas karena pertama kita bisa mapping juga seberapa literate sih tentang finansial gitu, dan seberapa mereka sadar sebenarnya finansial itu nanti pasti akan berdampak dan seberapa terbuka mereka terkait sama finansial ini gitu. Nah itu semuanya hal-hal yang nanti tentu akan berpengaruh sama sedikit banyak pernikahan mereka ya gitu kan, karena pernikahan nggak cinta doang isinya. Iya benar. Nah memang komponen dalam dalam long term relationship itu ada 3 gitu. Pertama ada passion ini berkaitan sama kita suka nih sama orangnya gitu ya, ini berkaitan sama lust juga. Kemudian yang kedua ada intimacy. Nah intimacy ini berkaitan sama komunikasi, termasuk di dalamnya adalah keterbukaan terkait sama apapun topik di dalam kehidupan kita gitu. Nah termasuk juga finansial nih gitu. Memang nanti ketika misalnya sistemnya apakah mau istrinya yang mengatur full atau dibagi 2 atau suami yang ngatur full, itu sebenarnya nggak terlalu banyak konflik dibanding sama tadi keterbukaan dan tadi apakah ada kontrol, apakah ada yang satunya lebih safety, yang satunya lebih freedom. Nah itu yang jadi problem biasanya gitu. Berkaitan sama sistem tapi kedua-duanya terbuka, itu biasanya lebih santai jadinya. Misalnya mau 50-50 aja tapi kedua-duanya saling cerita kok kalau ada apa ini itu nggak masalah. Atau misalnya semuanya dipegang sama istri tapi terbuka aja kalau suaminya butuh apa, atau dipegang sama suami tapi istrinya butuh apa, aman aja, itu juga jadi nggak ada masalah. Tapi biasanya kalau si personality trait ini yang biasanya kalau ketemukan suka jadi masalah ya dalam si intimacy ini. Nah tadi intimacy ini dasarnya adalah komunikasi. Jadi ketika komunikasinya nggak oke gitu ya, which is tadi apakah nutup-nutupin gitu ya, misalnya salah satu pihak biasanya nih gini, di masa lalu dia tumbuh dengan keluarga yang cenderung controlling. Jadi ketika punya uang itu tuh bisa dia pakai untuk jadi rebel misalnya gitu lewat keuangan gitu. Nah itu salah satu contohnya gitu. Dan itu kan sebetulnya kebutuhan dia untuk merasa bebas gitu. Nah akhirnya tentu jadi masalah karena kan dia rebel tapi dia nggak kasih tahu pasangannya gitu. Nah begitu pula misalnya ada contohnya yang dia tumbuh dengan merasa kekurangan gitu ya, terlepas dari apakah betul kekurangan atau enggak, tapi dia merasa kekurangan. Itu biasanya misalnya ada money anxiety jadinya. Jadi benar-benar ketika ada uang tuh ya udah di save tanpa budget yang jelas, dan akhirnya kesannya kayak kurang banget gitu. Nah jadi terlalu pelit gitu ya gitu. Nah makanya itu juga bisa jadi konflik. Nah kalau misalnya komunikasinya nggak terbuka, tentu intimasinya juga jadi bakal jelek, dan akhirnya satu sama lain tentu merasa nggak apa adanya gitu. Pasti merasa ada yang ditutupin, dan akhirnya menjadi nggak terlalu nyaman, tidak merasa jadi sahabat satu sama lain gitu suami istri itu. Nah yang ketiga adalah namanya kita sebut komitmen. Ini adalah effort gitu. Jadi bagaimana pasangan memberikan usaha untuk tetap menjaga hubungannya, untuk tetap menjaga pernikahannya supaya tetap jalan dengan oke gitu. Nah ketiga hal ini tentu penting. Nah kalau financial literacy termasuk juga komunikasi di dalamnya, kita masuknya pasti ke intimacy nih gitu. Apakah terbuka atau enggak gitu paling. Berarti keterbukaan itu sepenting itu ya Teh ya. Nah, itu. Gimana sih caranya nih biar bisa gitu terbuka antara satu sama lain gitu Teh, karena nggak semua orang bisa gitu Teh. Kadang-kadang malah jadinya berantem, atau misalnya salah satu egonya tuh kayak tercoreng gitu, tersakiti kayaknya rasanya kadang-kadang gitu. Gimana biar nggak, kapan sih waktu yang tepat atau gimana sih how to-nya gitu mungkin. Emang kalau isunya sensitif, kita tentu perlu punya waktu yang khusus ya. Nggak bisa misalnya kita pulang kerja nih, yang satu pulang kerja, yang satu pulang antar anaknya capek, terus tiba-tiba kita mau ngomongin gitu. Jadi langsung disodorin budgeting gitu ya mungkin kan ya gitu ya. Ini ya keuangan bulan lalu coba gini-gini, ini kita kekurangan uang gini, susah ya gitu, nggak kayak gitu. Tentu perlu waktu yang kita slot khusus untuk itu gitu. Dan memang pada dasarnya pernikahan tuh tidak terlepas dari itu ya, tidak terlepas dari komunikasi di mana kita perlu ngobrol untuk ini, kita perlu ngobrol untuk itu gitu. Dan isu yang sensitif tidak hanya tentang uang tentu saja gitu, dan itu banyak sekali isu dalam pernikahan yang
itu perlu 2 kepala dalam keadaan yang dingin gitu ya, sambil minum teh mungkin gitu ya. Gak bisa dalam keadaan kita lagi capek terus tiba-tiba bahas itu gitu. Karena biasanya yang ada malah jadi marah-marah yang gak penting ya, yang maksudnya ketika udah selesai ngapain sih marah main kayak gitu. Nah itu yang berbahaya. Jadi memang mending kita sama-sama janjian dulu gitu. Kita ngobrolin tentang ini ya, kayaknya kita perlu ngobrolin tentang budgeting ini nih gitu. Dijadwalin memang. Dijadwalin. gitu ya. Itu biasanya kalau ngobrolin hal isu yang sensitif seperti itu. Kenapa sensitif ya tadi masalahnya core belief-nya keuangan itu sangat berkaitan sama pengalaman masa lalu ya gitu. Sama kita tumbuh kayak apa, orang tua kita, caregiver tuh atau pengasuh gitu ya, caregiver ngasih pesan ke kita tentang keuangan tuh kayak apa. Apakah mereka sering ngasih tahu tentang literasi keuangan, ini kalau nabung tuh begini, nah ini harus gini. Sementara yang satu enggak misalnya gitu. Tadi begitu juga misalnya ngerasa yang satu tuh bilang jangan itu, misalnya orang tuanya sering bilang jangan nih mahal gitu. Sementara yang lain kayak satu lagi kayak merasa segala hal tuh kayaknya dibolehin kok. Itu juga pasti akan berpengaruh, termasuk pengalaman ini ya, money stress gitu. Apakah misalnya dia pernah berdiri di kaki sendiri terus mengalami money stress gitu. Pengalaman pertama misalnya waktu pada saat dia masih kecil gitu ya, atau misalnya dia umurnya bahkan belum beres sekolah nih gitu. Terus dia udah mengalami money stress, itu tentu malah jadi traumatis dampak ya dibandingin sama misalnya anggap dia udah kuliah udah beres gitu, terus dia money stress sendiri, ya itu adalah sesuatu yang memang dia mesti resilient untuk menghadapi masalahnya. Itu juga berpengaruh gitu. Karena bisa sangat sensitif ya tadi, masalahnya kita kayak lagi ngomongin ini ya, personality 2 orang terus ngomongin hal yang sensitif diketemuin, nah itu pasti susah banget tuh jadinya gitu. Emang harus hati-hati sih ngomongin berdua itu. Iya, berarti harus lihat sikon dan jadwalin aja nih untuk membahas hal-hal yang sensitif tadi itu ya. Tapi kalau tadi bahas tentang yang money stress gitu ya Teh, itu mungkin ada ibu yang gak ngerti money stress itu apa sih gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit lebih lanjut lagi tentang money stress itu apa. Terus tadi resilient itu seperti apa, contoh aja sih, salah satu aja mungkin. Oke, money stress tentu ya ketika misalnya kita merasa bahwa uang yang kita miliki ini gak cukup gitu ya. Uang yang kita miliki untuk gak cukup buat kebutuhan kita bahkan gitu. Nah ini tergantung tadi, makanya tergantung munculnya kapan. Kadang-kadang gitu ya, orang tua yang misalnya mereka mengalami money stress, ada yang tipenya suka sharing sama anak tuh gitu. Itu kayak apa bilang ini uangnya gak cukup buat ini gitu, nanti ini mahal buat ini. Nah itu money stressnya berarti dia rasakan dari pada saat dia sekolah dasar tuh. Beda sama orang tua yang misalnya dia sebenarnya mengalami kesulitan uang, tapi sama anaknya tuh ya pura-pura gak ada apa-apa aja. Pokoknya buat anak ada gitu. Nah itu beda nanti persepsi keuangannya gitu. Karena yang satu pasti akan merasa kekurangan, yang satu lagi merasa bahwa hidupku tuh cukup sih dari dulu gitu. Dan itu sedikit banyak sebenarnya berpengaruh sama self esteem ya, kita kalau lebih lebar lagi ngomongin ya gitu. Nah kalau udah ngomongin lebih dalam lagi, artinya berarti bahwa namanya sikap terhadap keuangan memang sangat apa ya, akarnya dalam nih gitu. Makanya memang kita kalau persiapan pernikahan, kita bukan cuma tadi misalnya kita bahas komunikasi yang betul kayak apa, termasuk juga tadi financial literacy dari kecil kayak apa, pengelolaan keuangan ke depan rencananya kayak apa, udah sempat diskusi atau belum. Nah gitu. Karena memang kalau tanpa ada misalnya psikolog yang nengahin ya gitu, sementara mereka ngomong ini itu, mungkin akan lebih gampang apa ya, senggol bacok gitu ya kayaknya dibandingin sama ada yang menengahi gitu, karena memang sensitif isunya gitu. Iya, berarti tadi tuh masa lalu mempengaruhi keadaan finansial kita saat ini tuh fakta ya. Nah itu tuh kayak gimana sih bisa berdampaknya tuh kayak, dan contohnya mungkin kayak gimana nih? Sampai sejauh apa dampaknya ke kondisi finansial keluarga saat gitu ini? Ya tadi misalnya salah satu partner misalnya earn money lebih banyak gitu. Nah tapi di satu lagi misalnya tadi concernnya adalah freedom, jadi merasa bahwa ya uang tuh selalu ada, udah pakai aja dan lain-lain. Nah akhirnya misalnya salah satu pihak akhirnya udah saya aja yang kontrol. Nah akhirnya itu bikin jadi ada power imbalance tuh gitu. Jadi seakan-akan tadi masalahnya hati-hati jadi deket-deket ke financial abuse. Apakah segala hal nantinya diambil keputusan sama pihak yang mengontrol keuangan, atau kita diskusiin bareng-bareng, itu beda lagi ceritanya. Tadi sama kayak 10.000 tadi gitu ya. Nah tergantung. Kalau kita ngomongin apakah ini hanya fase, terus udah gitu nanti di depan nanti sebenarnya ada planning tertentu yang kita mau persiapkan, terus udah gitu ketika
ketika berkaitan sama uang ini selalu didiskusikan bareng-bareng, keputusannya selalu bareng-bareng, nggak yang misalnya yaudah sekarang kamu dulu atau kamu minjem uang dulu aja kayak gitu ya. Itu kan berarti artinya udah keputusannya jadi di tangan salah satu pihak, satu pihak lagi harus ngikutin gitu. Nah memang hal yang kayak gitu sih yang perlu diperhatikan gitu, karena kalau misalnya nanti salah satu pihak kontrolnya lebih kuat, kita bakal bilang itu dekat-dekat ke financial abuse gitu. Terus kalau udah dekat ke financial abuse seperti apa? Ya tentu pernikahan pun juga jadinya kita bisa bilang marriage satisfaction-nya bisa turun tuh cuma gara-gara perkara uang gitu. Bahkan bukan kekurangan uang ya, ini cuma ke money management sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya tadi itu kan yang sering dibahas adalah controllingnya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tipe orangnya following tuh, yaudahlah kamu aja, ayo udahlah kamu, itu gimana sih? Apakah itu jadi kayak apakah bisa jadi masalah pemicu juga gitu? Nah itu juga sebenarnya kan kalau kita following artinya kita pasif ya. Nah itu pun juga sebenarnya trouble gitu. Karena kan maksudnya kita pun juga perlu ikut menyumbangkan pikiran dong untuk hal pasti, itu pasti, gitu ya. pasti harapannya ada gitu. Feedback. Sama sebenarnya ini dalam segala hal ya gitu. Misalnya aspek apa ya? Aspek ngasuh anak misalnya gitu ya, merasa misalnya sebagai apa, mungkin tata-tata di sini yang anak-anak siko kayaknya lebih kayak udah ibu aja yang ngatur anak nanti gini gitu. Iya benar. Pola asuhnya seperti apa gitu pola ya. asuhnya kayaknya kamu lebih ngerti. Padahal kan sebenarnya mereka pun juga pasti punya ini ya, punya Preferensi. idealisme tersendiri gitu, dan ketika misalnya mereka sampaikan pendapat mereka sebenarnya nggak make sense jadinya gitu, yang which is juga kok gitu. Jadi yang malah misalnya at times ketika kita lagi overwhelmed, bapak-bapak ini mungkin yang bisa lebih take over gitu. Nah jadi artinya sebenarnya nggak bisa dibilang kalau oh ya satu pihak aja yang ngatur ini full, satu pihak enggak. Mungkin ada nggak 50-50 ya gitu jatuhnya, misalnya kayak mungkin lebih banyak mayoritas lebih di perempuannya atau lebih banyak di laki-lakinya, oke, tapi nggak bisa benar-benar pasif gitu, karena ya namanya ini kan kita lagi dalam pernikahan ya gitu, yang which is ini dua kepala disatuin, yang mana sebaiknya dia pun tahu gitu, karena apa nanti jeleknya tentu ya tadi jadi kontrol, jadinya power imbalance itu. Seakan-akan orang yang pasif ya udah kalau dia nggak pengen ini itu harus lewat dulu gitu kan, padahal kan tentu dia orang dewasa yang berdiri sendiri ya. Iya, harusnya tidak seperti itu ya Teh. Harusnya ya ada partisipasinya lah ya. Oke. Nah terus tadi tuh aku tuh ini deh penasaran sama yang kayak pola asuh yang A dan yang B gitu. Itu sebenarnya yang lebih baik tuh yang kayak gimana sih sebenarnya pola asuh untuk biar nantinya gedenya tuh nggak jadi punya trauma soal finansial gitu. Kalau tadi kan yang dibilang yang satu yang segala selalu ada sama orang tuanya, yang satu dibilangin jangan mahal atau apa, itu sebenarnya mendingan yang mana benar? Literasi finansial anak sebenarnya ya. Oke. Ini mungkin aku cerita tapi gak semua ya, karena sebenarnya cukup triggering gini. Jadi untuk caregiver yang sering kali bilang mahal, itu dampaknya luar biasa jelek. Oh iya. Karena kita bukan lagi ngejelasin tentang financial literasi, tapi kita lagi ngejelasin bahwa uang tuh susah dapetinnya gitu, dan kita kekurangan uang gitu. Nah financial literasi tuh bisa didapetin dari mana? Dari ngajarin nabung sebenarnya gitu. Dimulainya dari situ. Iya. Bukan bilang mahal tapi yuk nabung. Misalnya dia mau beli apa? Oh iya harganya segini. Gimana kalau kita nabung buat ini? Nanti kita nabung 7 hari tuh udah dapet tuh si playdoh yang kau pengen misalnya gitu ya. Itu jauh lebih oke. Kita ngajarin financial literacy, artinya kita mesti nunda dulu untuk langsung beli gitu kan. Tapi nunggu dulu nih 7 hari misalnya untuk anak yang kecil-kecil ya gitu. Nanti misalnya makin gede tentu lebih lama lagi nabungnya, dan dia lebih terbiasa lagi. It's a lot better daripada kita bilang enggak mahal nak. Mahal, itu mahal, ini itu mahal. Oh harus hati-hati banget ya. Karena anak jadi terbebani. Dan itu banyak banget kasus di mana berarti gen alpha mungkin ya, gen alpha yang kasusnya, anak itu tuh gen alpha ya. yang kasusnya adalah mengeluhkan bahwa mereka merasa menjadi beban di keluarga gitu. Iya, dan itu sedih banget dan dampaknya kalau dibilang itu luar biasa merusak gitu. Kalau dia udah merasa seperti itu, karena kayak bayangin maksudnya dia hidup di dunia kita pengenin gitu kan, itu kan jadi sedih ya. Karena maksudnya kasusnya sebenarnya kalau mau dijelaskan emang luar biasa ini sih, luar biasa touching, dan memang sangat ini ya, sangat aduh kalau bisa
jangan pernah ada anak manusia di dunia yang mengalami itu deh gitu, karena memang semerusak itu gitu. Padahal sebenarnya yang kita pahamin ya, namanya kan mungkin orang tua pengen bikin anak paham juga ya bahwa ya namanya benda tuh nggak bisa ini ada yang mahal ada yang murah gitu ya. Tapi please don't, mending kita pakai tadi, mending kita suruh nabung, tadi kita budgeting mending. Nah itu jauh lebih, oh ya uang tuh perlu di budget, ini budget aku buat jajanmu tuh satu kali seminggu boleh beli mainan loh nak gitu. Sekarang udah nggak boleh, kan kemarin udah. Nah itu lebih oke dibandingin kita bilang ini mahal. Oh jadi lebih baik jangan disebut mahal dan murahnya berarti ke anak tuh. Oh, kira-kira kapan bisa tercapainya gitu ya. Tadi misalnya ini harganya segini nak gitu. Nanti kita nabung dulu aja seminggu ya, nanti kita belinya nanti gitu. Ya, terus ini ya apalagi kalau anak yang lebih kecil ya, kita kayak bisa pakai token. Nih 10.000 nih, kita hari ini nabung segini gitu. Nanti besok lagi. Mungkin lebih besar dia lebih santai lagi gitu. Itu lebih oke dibandingin sama tadi kita bilang mahal gitu. Tadi dia merasa dibebani, ya bayangin dia eksis di dunia merasa membebani orang tua. Yang mana ya kalau saya bilang ya memang orang tua memang pengen memang pengen dibebani sama kamu gitu loh, kamu tuh. Kan kita yang pengen dia ada ya. Ada gitu. Nah, tapi ya namanya kalau udah persepsi seperti itu dalam banget gitu, dan emang dampaknya gimana ya, tadi anak jadi kadang-kadang jadi nggak berani minta gitu. Ini mahal nggak berani nggak, nanti orang tuaku susah, nanti ngebebanin orang tua itu nggak enak banget gitu. Itu nggak enak banget buat orang tuanya pun, dan tentu buat anaknya pun gitu. Buat kita yang denger juga nggak enak banget ya. Gitu. Jadi emang harus hati-hati terkait sama bilang mahal sih. Gitu. Berarti itu yang harus dihindari ya. Kalau anak yang seperti itu nanti di besarnya kira-kira akan kayak gimana tuh? Ya, itu kita ngomongin self esteem, kita ngomongin self concept. Kita udah ngomongin ya untuk apa sih aku hidup di dunia gitu. Oh, sampai sejauh itu. Iya, sampai ya? sedalam itu anak tuh mikir gitu. Makanya hati-hati sama, ya sebenarnya maksudnya kita kan nggak terlepas dari ini ya, maksudnya krisis finansial gitu ya, apalagi di usia-usia segini. Kayaknya kita banyak yang lagi merintis gitu ya, gitu kan. Ada mungkin segelintir orang mungkin yang kayaknya udah mengalami financial freedom gitu, financial stability. Tapi kalau misalnya belum, ya tadi memang tidak sebaiknya kita share banyak-banyak sama anak gitu. Kalau misalnya anak pun pasti mereka punya persepsi sendiri, apakah aku merasa cukup atau sekarang tuh mama sama papa tuh kayaknya keuangannya lebih enak ya gitu, tanpa kita bilang-bilang tentang mahal-mahal ya gitu. Iya ya, bisa karena mereka pasti punya perasaan sendiri. Oke. Nah, tapi kalau misalnya balik lagi ya, kayak kalau misalnya ke kita di kehidupan sehari-hari itu kan pasti nggak lepas dari keuangan ya, ya pasti ada aja gitu yang dikeluarin uang. Gimana sih dari sisi psikologisnya gitu ya, biar kita itu bisa lebih mindful gitu dalam ya finansial kita sehari-hari gitu. Mungkin ada tips dari Teh Nadia. Oke, tetap maksudnya kalau aku lihat tetap apa yang disarankan sama financial planner biasanya ya, kita tetap harus budgeting gitu. Ya, gitu ya. Karena itu planning ya. Planning itu membutuhkan otak kita bekerja beberapa kali gitu ya, which is berarti kita bakal lebih mindful nih untuk ngambil keputusan. Termasuk kalau misalnya rekening dipisah-pisah gitu kan. Ini cuma buat sehari-hari itu cuma ini gitu. Jadi kalau sisanya tinggal 2 juta ya udah itu doang yang bisa dipakai gitu kan. Bener. Dibanding sama misalnya semuanya kita taruh satu rekening, ya pasti akan jadi nggak kontrol tuh gitu. Ditambah ya tadi tentang ini ya, kalau aku sih menyikapi kalau pakai ini kayak e-commerce gitu kan, gampang banget ya, kayak on the tip of her hair tiba-tiba kayak bisa beli apa gitu. Nah itu yang hati-hati adalah, yang sering aku lakukan adalah simpen di keranjang yang lama gitu. Karena kayak ya berarti ketika aku masih kepikir tentang itu gitu kan, berarti emang butuh sih sebenarnya tentang itu gitu. Butuh barang itu. Ternyata emang needs-nya nggak hilang ketika aku udah tunda berkali-kali gitu. Itu salah satu mindfulness yang bisa diterapkan sih dalam mengambil keputusan beli sesuatu gitu. Termasuk kayak ini kadang-kadang klien suka nanya, aku tuh pengen beli sepatu ini gitu, tapi aku tunda ini udah setahun, masih kepikiran. Ya udah, itu uangnya ada, sebenarnya ada gitu, tapi kepikiran terus karena udah setahun ditunda. Oke, kalau gitu berarti sebenarnya budget dan kamu needs-nya kayaknya gede, jadi mending beli aja gitu. Dibandingkan sama tadi misalnya kayak, lucu bajunya, check out. Hati-hati kan ya gitu. Dibanding sama kita kayaknya udah 3 bulan di bajunya dari situ gitu, kalah boleh gitu. Itu mungkin jadi time juga ngaruh ya, karena kan maksudnya executive function juga bekerja melalui waktu, nggak bisa tiba-tiba kita impulsif ngambil keputusan. Gitu. FOMO nggak boleh berarti ya? Iya, hati-hati ya FOMO. Tadi karena sebenarnya
Ya kita kan hidup bersosial ya gitu. Nah apalagi ya misalnya kayak segala hal pengen ikutan ini itu gitu. Iya, Tentu ya tadi balik lagi sebenarnya tetap harus refleksi sama diri sendiri sebenarnya dampaknya sama kita sepositif apa sih gitu. Karena ya misalnya mau ikutin ini, mau ikutin itu, ya emang lagi butuh baju baru sih buat ini gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya sebenarnya nggak usah beli kan masih banyak yang kemarin gitu. Masih Gitu. bagus juga gitu ya. Gitu kan. Apalagi nih ikut kegiatan ini, ikut kegiatan itu ya gitu. Olahraga. Iya. Ini sepenting apa nih? Oh emang udah lama nggak olahraga sih gitu. Kayaknya kalau ikut ini kayaknya aku bakal lebih happy karena ketemu teman juga misalnya. Itu kan berarti dampak positifnya banyak. Nggak juga tergantung juga misalnya kayak sebenarnya sih udah sering ya. Aku nggak ketemu teman pun nggak apa-apa. Olahraga yang lain juga aku banyak. Kenapa sih harus ikut ini? Nah itu juga tergantung. Jadi ya baik lagi harus berefleksi banyak-banyak sih kita. Gitu. Refleksi ya kalau dari sisi psikologis ya. Cuman kalau kita sebagai ibu gitu ya, tadi balik lagi tentang gimana cara mengajarkan finansial ke anak gitu ya. Gimana sih tuh caranya misalnya anak kita kan ya namanya udah sekolah gitu ya. Terus bunda misalnya temanku punya ini aku juga pengen gitu. Sedangkan misalnya yang pengen itu yang mahal. Kalau misalnya yang mungkin yang gak terlalu mahal mungkin kita bisa ngasih tahu oh ya kita bisa beli misal bulan depan atau apa. Tapi ini yang mahal yang sampai kayaknya kita gak akan bisa beli itu gitu. Itu cara kita ngasih tahu ke anaknya itu seperti apa sih Teh untuk ya gak bikin dia jadi kayak merasa oh saya Teh tidak lebih punya uang daripada dia gitu. Itu gimana ya? Ya baik lagi sih sebenarnya paling bagus tetap menabung ya gitu. Jadi maksudnya ini mau nabung apa nih? Misalnya dia pengen beli HP atau apa kali ya? Mungkin yang sangat mahal ya. PS5 misalnya berapa juta Okay. gitu. Nah itu kan maksudnya ya udah tapi kayaknya nabungnya bakal lama loh nak nggak apa-apa. Ya udah mama temenin gitu. Dikasih tahu aja ya. Kita catat aja uangmu misalnya seminggu kamu bisa tabung berapa. Ya udah gitu. Nah bisa juga kan kalau misalnya kayak anak udah mulai beli gadget yang mahal-mahal gitu, itu bisa setengah-setengah tuh. Kadang-kadang itu udah belajar nabung juga. Misalnya setengahnya ditanggung sama mamah deh gitu. Mama yang nabung, ini kamu ya, bisa tapi yang itu nabung juga ya. setengahnya. Itu pun juga dia udah usaha tuh sebenarnya. Itu pun sudah belajar untuk mengendalikan diri ketika membeli sesuatu sih gitu. Oke, tapi aku jadi penasaran kalau untuk ngasih uang ke anak itu sebenarnya mulai dari kapan sih Teh bolehnya? Untuk ngasih tahu nominalnya gitu ya maksudnya. Kayak misalnya anakku juga sekarang belum punya uang saku gitu. Itu 6 tahun. Jadi sejak kapan sih aku harus ngasih anak uang saku gitu? Apakah jadi selama ini dia mengandalkan THR aja gitu. Jadi kalau Sama pengen sih. sesuatu, oh nanti pas udah Ramadan ya gitu. Iya, karena di sekolah anakku juga kan ya anakku udah SD juga gitu walaupun masih kelas 1 memang nggak boleh jajan bawa ke uang saku. nggak boleh bawa Oh, uang oke. saku gitu. Ya memang harus iya benar harusnya dari kapan terus kapan sih kita bisa kasih tahu nominalnya ini 10.000 ini 20.000 itu kayak gimana? Sebenarnya sih ketika dia udah tahu ini ya prahitung terus udah gitu hitung gitu ya, maksudnya Udah bisa dia menghitung udah ya. calistung udah oke gitu ya, dia udah bisa ada ini ada 10.000 uang tuh dia udah kenal, itu udah boleh sih sebenarnya dikasih uang saku. Nah tergantung kalau misalnya nggak boleh dibawa ke sekolah ya udah berarti itu di keep sama dia gitu. Nah sebenarnya dalam menabung buat anak itu better kita nabung dulu. Jadi misalnya kita kasih uang 10.000 nih, oke kita budgeting 2.000 ini kita tabung enak gitu. Jadi 8.000 ini uang sakumu gitu. Uang sakunya terserah mau diapain gitu. Oh. Gitu. Tergantung Jadi misalnya kos-kosin ya. gitu. Jadi dari awal emang udah kita planning buat budgeting ya. Gitu. Iya. Kita kan lebih enak kita budgeting dulu baru jalan gitu ya. Iya. Gitu. Saya dapat gaji nih terus kita budgeting masuk ke pos-posnya gitu. Udah gitu dibanding sama di akhir terus kita kelabakan sendiri gitu. Nah, itu bakal susah misalnya kita kasih 10.000 nih, Nak, kamu jajan nanti nabung ya, itu susah. Iya. Itu mending di awal kita sisihkan karena ya dia belajar juga bahwa ya kalau dikasih uang nih ada bagian untuk nabungnya gitu. Ini nabungnya kamu mau nabungnya berapa? 2.000 ya udah nih 8.000 nih buat jajan. Nih jajannya misalnya karena dia gak boleh dibawa ke sekolah ternyata gitu. Ya mangga aja dia maunya jajan di mana? Apa mau jajan di tempat lesnya? Mau jajan di sekitar rumah? Jajan ke ini minimarket terdekat gitu. Boleh aja gitu. Kalau misalnya itu kan nominal kecil ya Teh, misalnya nanti karena kita shootnya ini deket lebaran gitu ya. Kan kalau THR mungkin kalau anak tuh lumayan ya Teh dapatnya gede gitu. Tapi kadang-kadang sebagai orang tua anak kita dapatnya besar gitu. Nah apakah kita harus nyebut kamu dapat nominalnya segini ya karena itu kan gede banget gitu. Atau cukup kamu dapat uang THR ini sama bunda udah disimpan, kamu boleh beli
ini gitu, atau gimana tuh Teh sebenarnya kalau yang nominalnya besar seperti itu? Sebenarnya sih sebaiknya tetap transparan menyebutkan nominal. Cuma tadi maksudnya tetap kita bilangin budgeting. Nih kamu mau nabung berapa? Kita beliin apa nih? Gitu. Jadi misalnya kayak oh ya ada segini. Kamu kan kemarin katanya mau beli gadget yang ini misalnya. Ya udah kita tabungnya segini. Ini sisanya mau kamu beliin apa? Kita tetap budgeting seperti itu. Karena ya dia tetap harus bertanggung jawab atas uang yang dia terima. Termasuk kita juga tetap mesti transparan uangnya berapa. Gitu. Jangan investasi bodong lah orangnya. Karena kan bodong ya. katanya kalau di angkatan ya seumur-umur kita kan suka bilangnya dikasih THR sama keluarga tuh dibilangnya dititipin ke mama, nggak taunya lah kemana sekarang ada uangnya juga gitu. kan ya. Betul. Oke, berarti apa namanya itu ya secara jadi tahu nih transparan anak tuh sebenarnya ya. Uang dia segimana, berapa banyak. Meskipun anaknya sebenarnya nggak ngerti itu tuh segimana gitu ya. Tapi Nah memang ya tadi bagusnya gitu. kalau emang udah ngerti ya. Maksudnya tadi apakah ya tadi misalnya dia minimal 10.000 udah ngerti nih. Terus berapa 20.000 udah ngerti, 100.000 udah ngerti. Nanti misalnya ya nih apa THR-mu 1 juta ya. 1 juta so gimana ya nolnya nambah lagi, bingung kan dia. Udah sambil belajar gitu, nggak apa-apa. Nanti kita sambil budgeting. Nah nanti dari sini tuh segini dikurangin gitu sambil belajar matematika sih sebenarnya. Itu nggak apa-apa. Kalau anak udah punya keinginan biasanya sudah mulai bisa menghitung. Semangat. Kalau udah pengen banget punya ini gitu ya. Iya benar. Ini menarik banget ya, dari tadi kita sebenarnya pembukaan tuh mau bahasnya tentang keterbukaan finansial sama suami, tapi ya sebagai ibu ujung-ujungnya jadi pengen ngasih tau ya finansial ke anak tuh kayak gimana gitu ya. Nah apa ya, topik menarik ini juga kayaknya akan kita bahas lebih lanjut nanti ya di kelas offline kita dengan judul apa Un? Financial Wellbeing Starts at Home bersama Wening Karsa. Nanti akan panel financial expert sama psikolog kita Teh Nadia. Jadi nanti kalau misalnya ibu dari bahasan kita sekarang ini masih banyak pertanyaan gitu ya Teh ya, tentang keterbukaan sama suami atau gimana caranya mengelola finansial keluarga, seberapa sih pengaruh psikologis dari istri dan suami terhadap finansial itu, mungkin ibu bisa ikut kelas kita nanti. Ibu boleh pantengin terus IG kita di @temankubu @weningkarsa, mungkin di Teh Nadia juga di @apa Teh? Instagramku @nadihobo. Nanti di situ kita akan share informasi-informasi tentang kelas offline nanti. Iya. Oke deh, mungkin dari Teh Nadia ada apa ya pesan mungkin yang paling ingin disampaikan kepada ibu-ibu di Teman Kubu mungkin? Oke. Ini berarti ke ibu-ibu ya? Iya. Oke. Bapak-bapak juga boleh sih kalau ada yang nonton. Karena tadi kita berangkat mungkin dari bahasan tentang financial abuse ya. Bagaimanapun financial literacy ini tidak terlepas dari kedua kepala yang berbeda, kedua kepala dengan masa lalu yang berbeda juga, dan trait yang berbeda dan personality yang berbeda. Akhirnya ketemu terus tiba-tiba harus ngurusin keuangan bareng-bareng di tengah pasang surutnya hidup gitu ya. Karena tadi gak mungkin oke terus, gak mungkin juga jelek terus juga sebenarnya gitu. Nah artinya akan banyak challenge yang dihadapin. Jadi salah satu hal yang paling bisa diandalkan adalah memang keterbukaan. Karena without keterbukaan intimasinya bakal turun gitu ya. Kalau intimasinya bakal turun, gak akan merasa kayak partner sama pasangan, tapi merasa kayak orang asing aja, ngerasa kayak musuh malah bahkan gitu. Nah itu yang harus diperhatikan, termasuk tadi bagaimana sikap kita terhadap anak gitu ya. Itu pun juga harus diperhatikan, karena ketika kita mindful sama cara kita sharing tentang financial literacy sama anak, itu pun juga akan sangat berpengaruh sama bagaimana respon anak, bagaimana sikap anak ke depannya sama keuangan. Gitu mungkin yang perlu diperhatiin sama Sobat Kubu. Teman Kubu. Teman Kubu, okay, sorry. Terima kasih banyak Teh Nadia, senang banget ya kita bisa akhirnya tanya tentang finansial ini ke expertnya gitu, ke psikolog. Karena dari kemarin itu pada saat kita ngobrol sama financial expertnya itu memang sangat ini banget, beririsan banget sama sisi psikologisnya gitu. Jadi kayak ini nanti kelas offline-nya itu di panelin tuh udah the best sih menurutku. Jadi apalagi waktu itu pas yang ngobrol sama finance expert tuh dibahas juga tentang buku Psychology of Money. Aku tuh baru baca awal-awal sih tentang benar ternyata masa lalu kita itu berpengaruh terhadap keputusan finansial gitu. Jadi makanya pengen bahas lebih lanjut dari sisi psikologisnya gitu. Jadi kalau Ibu juga penasaran, boleh pantengin terus informasi kita di Instagram kita ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Teh Nadia. Iya, terima kasih banyak Teh Uni, Teh Nadia sudah memberikan kesempatan aku di sini juga. Iya, terima kasih banyak juga ibu-ibu Teman Kubu, bapak-bapak juga mungkin. Sampai ketemu lagi. Bye Ibu.